Ini ya video nomor 1 untuk contoh proyek yang ada di dalam folder namanya contoh proyek. Job number 508762. Jadi kita nanti pakai job number itu, oke? Di dalam EnduroCAD. Saya sudah buka DXF ini di dalam AutoCAD file yang 3,1 C7075 yang ini. Itu juga ada di dalam AutoCAD drawing dan workspace yang ini. Oke. Saya sudah import itu ke sini karena kita mau lihat detail-detail yang ada di PDF itu juga. Saya udah buka PDF-nya yang BBS details yang 70 steel frame sheet karena kita mau lihat if detail yang ini dan gimana kita tahu detail yang mana untuk di mana di proyek ini, tiap muka atapnya pakai detail yang mana. Kita hitung-hitung sekarang brick course chart biar kita tahu tingginya brick courses, rafter span per roof degree pitch and brick course. Kita sekarang pakai yang standard 24,65 and also the opening dan trimmers sheet. Semuanya ini PDF dalam di standard detail foldernya. Oke. Sekarang kembali ke AutoCAD dulu. Saya mau lihat lagi dulu detail yang kita biasanya pakai yang standard. Banyak yang project ada detail 1, detail 3, detail 5, detail 19 sama detail 4. Oke. Detail 1 dulu itu pitching offsetnya kita hitung dari span rafter. Span itu ukuran dari sini ke sini, panjangnya rafter untuk semua roof pitch. Kita tahu ini 560 dari PDF yang tadi itu. 560 untuk tingginya 3 brick course seperti ini. Untuk kita tahu itu yang gambar garis. Oh, bukan itu, sorry. Oke, 24.65 degrees. Kalau kita turun 3 brick course itu 257, enter. Itu panjangnya 560. Oke. Itu pitching offset. Misalnya kita turun 3 course, pitching offset dari point 0 ini. Kita coba satu lagi. Maybe kita 28 degrees. Turun 4 brick course. Itu 343. Dan kita jadi panjangnya span 645. Coba kita cek. 28 course. Brick course 4 brick courses 343 jadi 645. Oke. Tapi ya itu pitching offset kita ukur pitching point itu intersection ini sama ini komponennya itu. Kalau itu 0
paling minimum itu 0, karena kalau ini nanti nggak bisa minus karena nanti memang komponen yang ini akan kena tembok, itu nggak bisa. Jadi minimumnya untuk roof pitch 24.65 itu 390 mili dari tembok yang luar sampai dalam fascia. Semua standard project itu banyaknya eaves width. Kalau kita lihat proyek yang ini, contoh proyek floor plan, kita ada bahan untuk atap itu color bond, yaitu casing, eaves width 500 mili, ceiling 28 course plus plate atau dudukan. Oke, jadi kita lihat eaves-nya lagi. Ini 390, kita mau jadi 500, jadi kita harus ditambah 110. Aku sudah copy itu di sini. Jadi ini semua kita geserin 110. Biar eaves width-nya sekarang jadi 500. Dan pitching offset, kita kembali ke fascia lagi, garis itu. Sekarang ini intersectionnya di sini. Jadi kita ukur 530 dari fascia, dalam fascia ke pitching offset. Pitching offset juga sekarang bukan 0 lagi, tapi 110, karena kita tambah 110 dia jadi 500. Oke, dan span-nya rafter itu diukur dari pitching offset 1 ke pitching offset yang 2 kalau kita turun 3 course. Oke, 560 itu 30 mili dari fascia keluar, 30 mili di sini. Itu juga bisa lihat di detail nomor 3, itu pitching offsetnya 30 mili dari sini. Misalnya kita mau ada fascia lagi di sini, kita harus masuk dari sini 560, sorry, dan naik 257. Oke. Jadi fascia ke fascia ya 560. Ya itu kalau detail 1. Kalau detail nomor 5 kita nggak dikasih pitching offset. Kenapa? Karena detail 5 fascia sama ceiling height sama. Itu seperti detail 3. Ya, ceiling height sama fascia sama. Jadi pitching offset untuk 0 eaves, 0 overhang itu 30 mili dari dinding. Berarti kalau misalnya kita mau bikin eaves width-nya 500 mili yang tingginya sama dengan ini, kita ya geser ini semuanya 500 ke sana. Ya udah, itu sudah jadi detail 5 kan. Itu aja. Jadi pitching offset untuk detail 5 itu ya tetap 30 dari dalam fascia ke ya eaves width-nya gitu. Jadi eaves width-nya tambah 30 mili gitu aja. Eaves width 500 jadi pitching offset 530. Oke. Dan detail 4 itu boundary gutter gerasi. Berarti kalau kita lihat floor plan lagi, kita ada
di garasi, gutter on wall. Kenapa? Karena ini temboknya garasi, ini juga jadi pagar untuk batasan tanah. Garis ini udah batasan properti tanah yang punya proyek ini. Oke. Jadi kita nggak bisa gutter seperti yang di detail 1 dan detail 3. Karena itu nanti masuk ke rumah orang lain. Jadi gutternya harus di atas. Berarti atapnya digeserin. Dan ini bukan dua tembok seperti ini, lihat. Kayak dua tembok. Memang ini semua dua tembok, satu terus space terus satu lagi. Yang di luar itu tembok. Yang di dalam ini brick pier, kayak pilar dari batu bata, atau ya juga ada yang besi tapi jarang. Kalau kita lihat lagi the floor plan, ini dinding brick pier, brick pier, brick pier. Nah, ini yang double dinding. Double dinding 230 karena dindingnya 90, space-nya 50. Jadi ini 190 karena 2 kali 90 ditambah 10 mili untuk semen. Oke, semen di tengah sana. Gitu. Berarti pitching offset untuk garasi itu selalu kita geserin atapnya dari luar, dari pitching offset 100 mili. Nah, kalau pitching offsetnya detail 3, 30 mili kan, berarti ya kita keluar dari dindingnya 30 mili untuk pitching offsetnya 30. Terus kita masuk dari 30 itu 100 mili. Nah, jadi pitching offset baru 70 mili dari pitching offset yang untuk detail 3. Berarti detail 3 roof pitch apapun dari 2 degrees sampai 38 degrees, dari sini kita masuk 100 untuk detail 4. Oke. Kita sudah tahu semua itu. Sekarang kita lihat apa yang detail kita pakai untuk rumah ini. Kita sudah tahu ini akan detail 4. Itu juga ada detail dari arsitek, detail 1. Kita lihat detail 1. Ini oke. Brick pier, dudukan di atas. Ini pakai yang RHS 65 kali 35 karena itu lebih tebal, dan itu bisa span dari brick pier ke brick pier, kan? Karena space-nya brick pier itu apa? 10 dari sini ke sini. Oke. Jadi yang RHS itu yang 65 kali 35 kali 3 mili itu dudukan span dari sini ke sana di atas, apa namanya, brick pier. Itu juga ada di engineering, mereka spesifikasi itu 35 kali 65 kali 3 mili yang broken garis hijau itu. Oke. Gak ada spek lain dari mereka di sini. Kalau halaman 2 dari engineer, kita lihat wall bracing. Itu yang biru. Berarti kalau kita taruh wall bracing semua lokasi ini, kita udah konformasi dengan spesifikasi dari engineering. Ini untuk kencang angin N1 dan corrosion R1. Ya. Dua-dua yang paling rendah. Ini juga kasih kilonewton design bracing load untuk atas ke bawah dan kiri ke kanan.
itu juga dihitung in JuroCAD sendiri ada hitungan ini, tapi kalau kita selalu ikut ini mending ya, hitungan dari JuroCAD itu bisa berlebihan, jadi kita bisa terlalu banyak mau pricing nanti, jadi mahal untuk bahan sama yang pasang juga. Oke. Ini untuk pricing yang akhir untuk beam ya. Ini C-channel beam, yang tan juga C-channel beam, and ini yang RHS, rectangle hollow section, artinya RHS ya, yang cross section seperti pipa kotak, rectangle hollow section. Juga SHS, square hollow section, dan CHS, I think, for circular hollow section, yang bulat. Yang biru itu direction of thrust, karena kita selalu thrust direction itu selalu yang paling pendek, berarti kalau kita thrustnya dari depan ke belakang itu panjang banget, nanti susah untuk yang mau pasang, dan ya juga lebih susah untuk thrustnya pas engineering. Kalau lebih pendek ya lebih gampang untuk engineering. Oke. Kita kembali ke AutoCAD lagi. Jadi kita sudah tahu yang ini detail, kita ambil tulisan. Ini detail 4. Oke. Detail 4. Satu lagi di sana, satu lagi di sana, satu lagi di sana, there, di sana, di sana, sini, sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Kalau yang ini di belakang garasi, kita kembali ke plan, itu normal flush fascia. Berarti nomor flush fascia itu detail nomor 3. Oke. Sudah, ini jadi detail 3. Kalau yang ini dari plans kita tahu ceiling height-nya 28 plus plate. Berarti dindingnya 28, dan fascia height, kalau kita mau tahu tingginya fascia ini, kita bisa lihat potongan AA dan juga elevation 3 sama 2 sama 4. Oke, kita lihat elevationnya 2, fashionnya tinggi 25 course. Oke. 25 course. Kalau yang gerasi itu naik 1 course kan, itu udah lihat dari detail 4. Kembali ke sana. Dari thrustnya tambah 1 course. Oke. Ya, ada juga yang dengan gatal yang lebih ke dalam, tapi banyaknya yang tambah 1 course. Jadi seperti ini. Oke. 25 naik 1 course ke 26. Juga cek di potongan AA. Oke, 25 naik 3 course ke 28 untuk ceilingnya. Oke, jadi kita tahu ini seperti detail nomor 1. 25 naik ke 38. Oke. Detail 1.
juga. Kalau ini alfresco, kita lihat alfresco. Tingginya ceiling di alfresco itu 25 brick course, berarti turun 3 course. Ini nanti kita harus potong roof block seperti project yang simple tadi. Garasi juga sama 25, nanti kita juga harus potong roof block di sana, dan porch juga. Porch sama alfresco ya itu teras. Oke, jadi 25 course ceiling sama fascia. Itu detail nomor 14. Nih, fascia dan ceiling tingginya sama. Kalau fascia-nya 3 course di bawah atapnya, atau atap lebih tinggi 3 course, itu detail 15 untuk alfresco. Porch juga ada yang seperti itu. Oke, tapi untuk yang ini 14. Ini kembali ke detail 1 lagi. Oke, yang samping gable di depan, kalau kita lihat elevation 1, ini ada double gable-nya, dan eaves-nya itu kita bisa lihat ini atapnya yang belakang. Kita bisa lihat sampai ini, itu buka, ini juga buka, semua ini buka sampai temboknya, buka sampai di sini dan sampai di sini. Jadi itu namanya raking eaves. Raking eaves itu detail 2. Bedanya boxed eaves itu kotak. Ini raking eaves. Oke. Raking eaves detail 2. Ini juga. Pilih dong, susah banget. Oke, terus tinggal yang gable. Yang gable ini kita tahu overhangnya dari beam, ini ada beam nanti 300. Oke, kalau yang ini overhangnya diukur dari dinding yang dalam, itu 440. Kita bisa pakai, ada 2 pilihan kita bisa untuk atap ini. Kalau kita lihat section yang di arsitek dulu, detail 3 sama 4. Oke. Temboknya yang di dalam yang naik. Oke. Jadi claddingnya bukan rata dengan tembok di luar, tapi tembok yang dalam. Itu 440. Kita ada 2 pilihan untuk itu, detail 23 sama 24 untuk gable-nya. Karena ini lebih dari 400 mili, kita bisa pakai gable ladder. Itu gable ladder itu seperti dinding yang tiduran untuk bikin outrigger. Kalau yang ini juga ada type 3, itu pakai outrigger kayak yang project simple aja. Dan untuk ini, karena ini double gable, lebih gampang untuk pasang yang outrigger saja. Jadi kita pakai ini 24 type 3. Oke, untuk gable-gable-nya.
satu lagi depan garasi itu yang standard. Depan garasi ada beamnya yang RHS. RHS ini selalu ada di depan garasi karena pintu ini yang untuk roller door itu nggak ada dinding di atas itu, cuma ada duduk di atas pintu, jadi harus ada beam untuk support atap. Kalau kita lihat dari depan lagi, ini beam itu di dalam sini untuk supportnya rafter nanti yang di atap. Pelmet itu ya dari seng untuk tutupin dalamnya komponen roller door di belakang pelmetnya. Detail 19 itu, dan ini yang standard itu 150 kali 50 kali 4 mili atau 5 mili seperti yang dari engineering itu 4 mili. Terus setback dari fascia itu ada ya untuk 150 kali 50 296 mili dari sini sampai depan, muka depan beamnya. Ya, kalau beamnya ukuran beda, semua setback ada di sini. Oke, kita sudah tahu itu detail 19. Sekarang kita sudah tahu semua detail untuk project ini. Oke, kembali untuk video 2.